Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Insyaallah pada video ini, yaitu video mata pelajaran tajwid, kita akan membahas tentang beberapa mad, yaitu seperti yang tertera pada judul, mad iwad, mad silah sughra atau mad silah qasirah, dan yang terakhir mad tabi'i harfi. Adapun materi yang akan dibahas pada video ini, yang pertama adalah mulhaqat mad tabi'i, yang kedua mad iwad, yang ketiga mad silah sughra atau qasirah, yang keempat mad tabi'i harfi, dan yang kelima latihan. Kita masuk ke bagian yang pertama, mulhaqat mad tabi'i atau mad asli. Sebelumnya kita telah belajar bahwa mad itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mad tabi'i atau mad asli, yang kedua mad far'i. Nah, untuk mad tabi'i sendiri di situ ada beberapa mad yang termasuk bagian dari mad tabi'i yang biasa disebut dengan mulhaqat mad tabi'i, yaitu mad-mad yang dihukumi sama dengan mad tabi'i. Nah, mad tersebut yang tadi setelah dibahas bahwa mad yang termasuk bagian dari mad tabi'i ini ada tiga. Yang pertama mad iwad, yang kedua mad silah sughra, dan yang ketiga mad tabi'i harfi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad, iwad di sini artinya adalah pengganti, tapi ketika kita membicarakan tentang mad iwad, yaitu mad iwad terjadi apabila ada huruf berharokat fathatain yang setelahnya alif dibaca waqaf atau berhenti. Itu adalah kapan terjadinya mad iwad. Atau bisa juga hamzah yang berharokat fathatain dibaca waqaf atau berhenti. Jadi dari dua pengertian terjadinya mad iwad ini, kita ambil yang contoh, ada dua contoh. Kita ambil contoh yang pertama terlebih dahulu, yaitu apabila ada huruf berharokat fathatain. Lihat contoh yang ada di sebelah kanan. Di situ ada huruf yang berharokat fathatain. Hurufnya adalah huruf sin. Sin dengan harokat fathatain. Yang setelahnya alif. Setelah huruf sin di situ ada huruf alif. Lalu dibaca waqaf. Di situ ada tanda waqaf. Maka ketika kita membacanya dengan mewaqafkan atau dengan berhenti, ini disebut dengan yang namanya mad iwad. Berapa panjang bacaan mad iwad? Panjang bacaan mad iwad adalah 2 harokat. Jadi kita akan contohkan cara membaca contoh yang ada di sebelah kanan, yaitu apabila ada huruf berharokat fathatain, di situ hurufnya adalah sin yang berharokat fathatain, setelahnya alif dan dibaca waqaf atau berhenti. Maka cara membacanya bukan libasan, tetapi libasa. Libasa. Sa-nya dibaca 2 harokat. Sekali lagi perhatikan, libasa. Itu cara membaca bacaan mad iwad. Nah, kejadian yang kedua yaitu apabila ada hamzah yang berharokat fathatain lalu dibaca waqaf. Lihat pada contoh yang di bagian kiri. Di situ ada hamzah berharokat fathatain. Ketika kita membaca dengan cara berhenti atau waqaf, maka hamzah tersebut dibaca
panjang 2 harokat dengan tidak membaca fathatain ya, tapi fathatainnya dirubah menjadi fathah. Bagaimana cara membacanya? Yang tadinya nisaan, tulisannya seperti itu, dibaca nisaa. Itu cara membaca bacaan mad iwad. Sekali lagi, mad iwad terjadi apabila ada huruf berharokat fathatain yang setelahnya alif dibaca waqaf atau berhenti. Atau bisa juga terjadi ketika hamzah berharokat fathatain dibaca waqaf. Berapa panjang dari mad iwad? Panjang mad iwad adalah 2 harokat. Kita masuk ke slide berikutnya. Di situ ada contoh mad iwad. Kita baca dari sebelah kanan. Itu ada tulisan qadiron. Qadiron. Ketika kata qadiron ini dibaca berhenti atau waqaf, maka cara membacanya tadi hilangkan fathatainnya, ganti menjadi fathah, panjangkan 2 harokat. Lalu bagaimana cara membaca qadiron di situ? Dibaca qadiro. Qadiro. Tuh ya. Yang contoh yang kedua, aliman, dibaca alima. Alima. Dan contoh yang ketiga, sami'an basiran, dibaca sami'an basiro. Sami'an basiro. Itu cara membaca bacaan mad iwad. Nah, pada pembelajaran mad iwad ini, di situ di pembahasannya ada pengecualian. Jadi dari semua huruf yang berharokat fathatain, setelahnya alif atau hamzah yang fathatain langsung, itu termasuk mad iwad ketika dia dibaca waqaf, kecuali huruf ta marbutoh. Jadi huruf ta marbutoh itu seperti bulatan yang memiliki titik 2 di atasnya. Itu yang disebut dengan ta marbutoh. Nah, huruf ta marbutoh ini bukan termasuk mad iwad. Jadi apabila huruf ta marbutoh yang berharokat fathatain, apabila dibaca waqaf atau berhenti, maka dibaca dengan cara apa? Dengan cara seperti membaca hak sukun tanpa dipanjangkan. Di situ contohnya ada kata mutahharatan. Ketika dibaca waqaf tannya, maka menjadi hak sukun, mutahharah, bukan mutahharata. Itu salah. Tapi yang benar cara membacanya mutahharah. Seperti itu ya. Nah, pembahasan mad iwad ini ada pada buku Metode Asy-Syafi'i di halaman 60. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan yang ketiga, yaitu mad silah sughra atau mad silah qasirah. Apa itu mad silah sughra atau mad silah qasirah? Mad silah sughra atau mad silah qasirah, jadi penamaannya ada 2 ya. Ada yang menamakan mad silah sughra, ada juga yang menamakannya dengan mad silah qasirah. Boleh, kedua-duanya boleh digunakan. Kapan terjadinya mad silah sughra atau mad silah qasirah? Apabila ada huruf ha dhamir. Jadi kalian harus paham juga nih beberapa kaidah dasar tentang bahasa Arab. Ada yang ketika kalian belajar bahasa Arab, ada yang disebut dengan dhamir, yaitu kata ganti. Nah, masuk ke pembahasan tajwid lagi. Mad silah itu apabila huruf ha dhamir yang berharokat kasroh atau dhammah dengan syarat, ada syaratnya. Jadi tidak semua huruf ha dhamir yang berharokat kasroh atau dhammah itu termasuk ke dalam mad silah sughra atau mad silah qasirah.
Soalnya nanti di pembahasan selanjutnya kalian akan menemukan saudara dari mad silah sugro atau mad silah qasirah. Nama saudaranya adalah mad silah kubro atau mad silah tawilah. Nah, jadi kalau mad silah sugro atau mad silah qasirah yaitu terjadi apabila huruf ha domir berharokat kasroh atau domah dengan syarat yang pertama, sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Jadi setelah huruf ha-nya itu bukan sukun, sebelum juga setelahnya. Nah, syarat yang kedua yaitu setelahnya tidak bertemu hamzah. Setelah huruf ha domir bukan hamzah, tidak boleh bertemu dengan hamzah. Nah, di situ ada contohnya. Contohnya adalah kitabahu wara'a dhahrihi. Kita baca dengan bacaan wasol ya, agar kita di situ menemukan dua contoh mad silah sugro atau qasirah. Yang pertama, kitabahu. Nah, ini kitabahu ini adalah ha domirnya. Berharokat apa tadi? Berharokat domah. Dibacanya seperti apa? Dibaca dengan panjang 2 harokat. Biasanya dalam Al-Quran itu setelah huruf ha-nya ada tanda wawu kecil. Apabila sebelumnya berharokat domah ya. Apabila ha-nya domah, maka setelahnya itu ciri-ciri mad silah sugro ada wawu yang kecil. Nah, di situ juga ada ketika contoh yang ha-nya berharokat kasroh, wara'a dhahrihi. Ketika ini dibaca wasol, maka ini masuk ke contoh mad silah sugro. Nah, kalau dia ha-nya berharokat kasroh, maka setelahnya ada ciri tanda seperti itu di samping ha-nya. Ya, ini adalah 2 contoh mad silah sugro. Kalau misalnya kalian baca diwakafkan, nggak apa-apa, ha-nya langsung disukunkan. Kitabahu wara'a dhahrihi. Hu-nya dibaca 2 harokat. Contoh yang lainnya seperti apa? Contoh lainnya ada di slide berikutnya ya. Contoh mad silah sugro atau mad silah qasirah. Diperhatikan baik-baik contohnya. Mari kita baca. Fa'asarna bihi naqa'a. Bihi. Nah, disitulah letak dari contoh mad silah sugro. Hi itu mad silah sugro. Tadi apa? Kalau ha-nya berharokat kasroh, ada ciri-cirinya. Ada huruf seperti itu setelah hi. Jadi itu hurufnya ketika di zoom seperti ini bentuknya. Maaf. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak ya. Itu untuk menandakan ha yang dibaca 2 harokat. Kalian bisa lihat contoh lain-lainnya di Al-Quran. Contoh selanjutnya. Innahu kana mansuro. Innahu itu mad silah sugronya. Hu. Contoh selanjutnya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Mana contoh mad silah sugronya? Contohnya ada di kata kitabahu, di situ hu-nya, dan biyaminihi. Itu adalah mad silah sugro. Insyaallah kalian juga bisa belajar lebih banyak di buku Tajwid Imam Metode Asy-Syafi'i di halaman 61 ya, di buku paket kalian. Masuk ke pembahasan yang keempat atau mad yang ketiga di pembahasan keempat. Situ ada judulnya mad tabi'i harfi. Nah,
Apa sih mad tabi'i harfi? Mad tabi'i harfi maknanya yaitu setiap alif yang ada pada huruf ha, ya, to, ha, dan ro. Jadi ada alif pada huruf ha, ya, to, ha, ro. Kapan ditemukannya huruf-huruf tersebut? Mad tersebut. Lihat di situ di kotak di bawahnya. Mad ini berada pada huruf muqatta'ah pada awal sebagian surat dalam Al-Quran. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah adalah potongan-potongan huruf yang ada pada awal sebagian surat dalam Al-Quran, dibaca sesuai dengan huruf hijaiyah. Jadi huruf muqatta'ah itu potongan-potongan huruf yang ada pada awal sebagian surat. Misalkan contohnya ada contoh Hamim, Toha, Alif, Lam, Ro. Nah itu tuh disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah. Nah kalian dapat menemukan mad tabi'i harfi pada huruf muqatta'ah ya. Untuk mad tabi'i harfi di sini hurufnya tadi ada 5, yaitu alif pada huruf ha, ya, to, dan toha dan ro. Jadi nanti dibacanya panjangnya 2 harokat. Ha, ya, to, ha, ro. Apa contohnya? Contohnya di situ lihat di kotak yang terakhir paling pojok sebelah kanan, huruf ha pada kata hamim dibaca hamim. Jadi huruf ha-nya ya yang disebut dengan mad tabi'i harfi. Untuk lebih lanjutnya ada di buku di halaman 62. Nah, contoh-contohnya. Di situ ada huruf H, kalian baca dari sebelah kanan ya. Huruf H pada kata hamim dibaca hamim. Contoh selanjutnya kita yang huruf ya. Huruf ya pada yasin dibaca yasin. Ya-nya dibaca 2 harokat. Padahal ketika kalian lihat perhatikan baik-baik itu, di situ hanya tidak terdapat alif. Yasin pun sama, ya-nya tidak terdapat alif. Tapi cara membacanya dengan dipanjangkan 2 harokat. Ini yang disebut dengan mad tabi'i harfi. Contoh-contoh lainnya ada di buku semuanya ya. Kalau kalian masih belum paham, dibuka bukunya halaman 62. Masih belum paham juga silakan bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Nah, kita langsung masuk ke bagian kelima. Di bagian kelima ini ada latihan. Apa latihannya? Perhatikan baik-baik. Di situ ada di layar ya tertera surat Maryam. Surat apa? Surat Maryam ayat 1 sampai ayat 7. Soalnya adalah cari hukum bacaan mad iwad, mad silah sughra atau mad silah qasirah, dan mad tabi'i harfi yang ada pada ayat di samping, yang ada pada ayat di layar tersebut ya, di samping soalnya. Di situ di surat Maryam ayat 1 sampai 7 silahkan kalian cari mana saja bacaan mad iwad, mad silah sughra, dan juga mad tabi'i harfi. Boleh dikerjakan ditulis satu persatu di buku tulis, boleh juga digarisi baik di Al-Quran maupun boleh misalkan pakai screenshotan ini, boleh digaris bawahi, tetapi dibedakan mana mad silah sughra, mana mad iwad, mana mad tabi'i. Jadi kalau misalkan mau digaris, boleh digarisnya pakai warna yang berbeda, atau misalkan yang satu digaris bawahi, yang satu lagi dibuleti. Nah nanti dikasih keterangan di bawahnya. Garis yang berwarna hijau contoh dari mad silah sughra, atau garis yang berwarna merah contoh dari mad iwad. Untuk bulatan yang ada pada ayat tersebut termasuk contoh mad tabi'i harfi.
boleh seperti itu ya. Ditunggu jawabannya di Google Classroom. Semoga Allah memudahkan kalian dalam latihan ini. Insya Allah apa yang kita pelajari telah selesai. Semoga kita sama-sama mendapat manfaat dari apa yang kita pelajari. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan maka itu datangnya dari diri pribadi. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dapat lebih memudahkan kita dalam membaca Al-Quran ketika kita mengetahui hukum-hukum tajwidnya dengan benar. Kita tutup pembahasan hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, juga dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.